Subianto memuji kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Prabowo, Polri melaksanakan arahan di awal pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pemusnahan narkoba hasil sitaan pada Rabu kemarin. Ia bilang, polisi semakin peka dalam menghadapi tuntutan bangsa dan negara. Di awal pemerintahannya, Presiden memberi Kapolri 3 tugas khusus, yakni memberantas narkoba, penyelundupan, dan judi daring. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri. Memang 1 tahun ini saya fokus kepada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. 3 hal Anda sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat. Teruskan upaya ini. Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI, di bidang produksi pangan. Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah menitipkan mantan pengawalnya kepada Kapolri. Prabowo mengklaim langkahnya ini sah. Tapi ia mengakui juga selama menjabat sebagai presiden tidak pernah cawe-cawe alias ikut campur dengan struktur organisasi di Polri. Di awal pemerintahan saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa, ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintang baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Ya saya ngaku lah. Tapi itu sah. Bener nggak? Ayo, jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh. Tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Pertanyaan baru muncul kemudian, bagaimana kemudian nasib reformasi Polri usai Presiden Prabowo memuji kinerja Polri? Kita diskusikan bersama para narasumber. 3 narasumber bergabung saat ini. Ada mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil, dan tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian Aulia Rizal. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Prabowo dalam momen itu, Bung Paul bilang, saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI di bidang produksi pangan. Anda sepakat dengan hal itu, Bung Paul? Iya, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya apakah Presiden Prabowo itu paham mengenai tugas dan fungsi Polri, baik secara konstitusional maupun secara aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Polri ya. Kalau secara fungsi dan tugas kepolisian itu yang menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga fungsi kepolisian melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Nah, hal ini yang sebetulnya nggak dipotret dari pernyataan Presiden Prabowo, apalagi mengaitkan dengan konteks pangan. Gitu. Apakah itu adalah tugas dan fungsi konstitusionalnya Polri gitu? Nah, tentu itu bukan tugas dan fungsi pemolisian. Itu di luar tugas pemolisian atau non-policing gitu. Nah, itu hal yang sebetulnya kami menjadi kekhawatiran kami, satu hal, dan menjadi hal yang catatan untuk konteks reformasi kepolisian. Kalau Presiden ingin melakukan reformasi kepolisian, Presiden itu betul-betul memahami tugas-tugas, wewenang secara konstitusional dari kepolisian ya. Tapi kalau perspektifnya sedangkal itu ya kami mengkhawatirkan
bahwa Presiden Prabowo ini nggak memahami mengenai pentingnya urgensi reformasi kepolisian karena tugas kepolisian saja tidak tergambar ya dari Oke, soal cara reformasi pandang kita akan bahas seorang itu presiden. nanti. Cuman kalau melihat tolok ukur yang disampaikan oleh Presiden, pemberantasan narkoba, kemudian penyelundupan dan judi daring ini sudah sesuai dengan target yang diarahkan Presiden. Harusnya positif dong, Mas? Iya, sebetulnya kan kita melihat apakah pemberantasan judi daring atau termasuk penyelundupan dan narkoba itu menyentuh pelaku-pelaku atau keterlibatan aparat ya, karena kan kita sering mendengar, misalnya di kasus Teddy Minahasa saja, itu keterlibatan kepolisian bahkan hingga Kapolda yang Jenderal Bintang 2 saja ada, dan artinya ini bersifat terstruktur, masif, dan juga cukup ada deployment anggota kepolisian. Jadi relatif ini bukan kerja-kerja individual. Nah, itu apakah kepolisian mampu untuk mengungkap kasus narkotika yang sangat melibatkan yang melibatkan aparat hingga jenderal begitu ya, dan pelaku-pelaku kelas kakap dari narkotika, dan konteks-konteks penyelundupan yang dimaksud Presiden Prabowo seperti apa? Apakah BBM ilegal? Apakah penyelundupan terhadap tambang-tambang ilegal yang sering beredar seperti yang kita dengar beberapa tahun lalu, bahkan melibatkan Komjen kepolisian bintang 3 gitu. Nah, yang hal semacam itu apakah betul-betul dilakukan oleh kepolisian? Oke. Makanya kita nggak bisa sedangkal itu melihat statement dari Presiden Prabowo menurut saya. Pak Anton, kalau Anda mendengar alasan dari Bung Paul kemudian mengkorelasikan dengan pernyataan Pak Prabowo waktu itu, Anda di pihak mana? Setuju bahwa memang ada perbaikan sehingga layak dipuji institusi Polri ini, atau malah ada hal catatan kritis di sini? Ya, ini sebetulnya hanya sekedar satu support signal kepada kepolisian, karena kemarin kepolisian ini kita tahu bersama banyak sekali mengalami ya masalah-masalah yang bisa memperburuk citra Polri. Tetapi dalam hal ini beliau sangat paham sekali bahwa kalau ada pencurian di lumbung padi tidak perlu membakar lumbungnya. Carilah tikusnya yang mencuri padi tersebut. Nah, ini sebagai sinyal kepada seluruh rekan-rekan, karena mungkin saja ada beberapa ya elemen-elemen yang bahkan menyudutkan Polri ya kepada hal-hal yang sangat dalam. Padahal bagaimanapun juga polisi ini adalah fungsi negara. Justru beliau sangat paham tentang tugas dan fungsi polisi. Tapi kemudian ada yang mengkritik bahwa polisi harusnya nggak perlu mengurusi produksi pangan, Pak. Kenapa? Kalau kemudian polisi terlibat dalam produksi pangan, itu kan yang dikritisi oleh koalisi masyarakat sipil sejauh ini. Betul sekali, tetapi di sini polisi Indonesia ini adalah juga untuk membantu urusan-urusan masyarakat. Bahkan tugas Polri itu di luar negeri itu adalah seperti keranjang sampah. Nah, ini urusan masalah pangan ini merupakan urusan masalah rakyat Indonesia. Jadi tidak ada salahnya apabila polisi dan TNI bisa menjadi contoh yang terdepan. Karena satuan-satuan yang paling mudah digerakkan ini adalah salah satunya adalah TNI dan polisi. Yang penting tugas pokok polisi ini tetap dilaksanakan. Karena apapun juga ini adalah untuk ujung-ujungnya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ketika ada tugas-tugas untuk mensejahterakan masyarakat demi ketahanan, kan ini bagian daripada ketahanan. Sedangkan pasal itu kan ketahanan juga. Ketahanan itu tidak berarti ketertiban umum saja. Pangan pun merupakan bagian daripada ketahanan di Indonesia. Pak Nasir, kalau kemudian Anda melihat, sudah kami tangkap poin dari situ, Pak Anton. Kalau Bung Nasir sendiri dari Komisi 3 sejauh ini melihatnya tolok ukur yang disampaikan Presiden bahwa Polri ini layak dipuji dengan beberapa tolok ukur ini relevan atau justru ada catatan kritis? Ya, sebenarnya fungsi-fungsi yang melekat di dalam institusi kepolisian itu representasi dari fungsi negara. Nah, karena itu ketika ada pujian dari seorang presiden,
tentu ini adalah bahagian untuk meningkatkan kinerja institusi kepolisian yang beberapa waktu lalu memang didera dengan berbagai macam krisis gitu ya, sehingga kemudian kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini berkurang. Dan memang harus kita akui bahwa tidak ada institusi yang kemudian sempurna. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dalam pandangan kami itu sebagai upaya, sebuah pengakuan bahwa memang upaya pemolisian masyarakat itu bukan hanya soal mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan di daerah mereka masing-masing, tapi juga pemolisian masyarakat itu adalah bagaimana menjaga ketahanan, dalam hal ini ketahanan pangan ya. Jadi keterlibatan atau keikutsertaan institusi kepolisian dalam ketahanan pangan, kemudian juga bagaimana mereka bisa ikut dalam program makanan gizi tersebut, itu juga dalam rangka untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi walaupun kemudian memang, ada yang berpendapat ini di luar konteks tugasnya polisi, Bang Nasir. ya, sebab setelah reformasi, polisi itu menjadi institusi sipil dia, bukan lagi kombatan. Nah, karena itu dia bersama masyarakat sipil, bersama institusi sipil itu berusaha untuk menghadirkan masyarakat yang aman dan tertib. Jadi bayangkan kalau misalnya masyarakat itu mengalami krisis, misalnya pangan atau tidak memiliki ketahanan pangan, itu akan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya di tengah masyarakat marak judi online ya, kemudian juga marak peredaran gelap narkoba, itu tentu akan mengganggu keamanan masyarakat setempat. Nah, karena itu sekali lagi, di samping penegakan hukum, maka upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman, bukan aja ancaman secara fisik ya, tapi juga ancaman dalam konteks ketahanan pangan tadi, itu harus dilakukan oleh kepolisian. Apalagi sekali lagi saya katakan bahwa Kapolri itu kan berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tanggung jawab seorang Kapolri kepada Presiden itu bukan hanya soal keamanan, bukan soal penegakan hukum saja, tapi bagaimana program-program Presiden itu bisa dibantu sepenuhnya oleh institusi kepolisian. Program Astacita nomor 7 itu soal penegakan hukum, ya, reformasi birokrasi, kemudian juga penindakan terhadap korupsi, dan bagaimana penindakan terhadap peredaran gelap narkoba itu kan harus menjadi tanggung jawab Presiden, dan itu kemudian dibantu oleh institusi kepolisian, oleh TNI, masyarakat sipil ya, agar kemudian apa yang kita cita-citakan itu bisa kita wujudkan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa terlepas dari banyak kelemahan, ada kekurangan, maka apa yang disampaikan oleh Presiden itu satu hal yang objektif yang harus kita terima. Di satu sisi sudah ada pujian, dan di sisi lain kita juga melihat sudah lama kita mendengar ada upaya untuk reformasi kepolisian, tapi sampai detik ini pemerintah belum mengeluarkan tim yang rencananya bakal dibentuk, komite apapun lah namanya itu, untuk mereformasi kepolisian. Dengan pernyataan pujian ini, apakah maksudnya upaya reformasi Polri dari tataran pemerintah bakal jalan di tempat? Kita akan jawab nanti usai jeda berikut. Kalau sudah ada pujian seperti ini Pak Anton, ditambah kita melihat sekarang ini belum kelihatan hilalnya untuk pembentukan komite reformasi Polri yang sempat dijanjikan oleh pemerintah, apakah ini bisa diartikan reformasi Polri bakal jalan di tempat nih Pak Anton? Saya kira hanya dengan satu pujian tidak begitulah. Seperti yang dikatakan juga Bang Nasir, bahwa beliau mengangkat Jenderal Dopiri sebagai staf khusus reformasi kepolisian, dan juga saya kira nanti akan dibentuk juga timnya. Nah, maka masalahnya apakah nanti tim itu perlu atau tidak, ya kita lihat perkembangan bagaimana kepolisian ke depan. Bahkan setelah adanya perintah untuk reformasi kepolisian, kan secara internal pun juga Kapolri melaksanakan evaluasi internal ke dalam. Jadi kalau menurut saya jangan hanya gara-gara misalkan satu support dari Presiden kemudian akan menghilangkan sesuatu yang lain. Ini tapi tim akselerasi internal Polri yang dibentuk kemarin itu belum ketahuan juga Pak, hasilnya apa, analisisnya bagaimana, bagian mana yang harus direformasi, itu publik belum ketahuan loh. Ya, nanti kan tinggal ditanyakan oleh publik, tanyakan kepada Kapolri apa sebetulnya hasil dari
pada reformasi internal. Tentu saja setiap surat perintah tugas itu mengandung sebuah pertanggungjawaban. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semangat ke dalam Polri pun juga ingin memperbaiki diri, karena kita tahu, kata Bang Jamil tadi, bahwa polisi itu tidak sempurna, dan di negara manapun juga polisi ini sering dicaci maki karena satu, sebagai penegak hukum yang selalu melaksanakan upaya paksa. Siapa yang ingin ditegur, siapa yang ingin ditangkap, siapa yang ingin ditahan. Tapi di sisi lain sebagai pelayan, pelindung. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Tetapi kadang-kadang yang hanya disoroti itu penegakan hukumnya, upaya paksanya. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa siapa sih masyarakat yang mau ditegur, yang mau dilarang-larang, dan itu tugas-tugas kepolisian. Dan kenapa polisi ini sering juga dibenci, dicaci maki, karena yang datang ke polisi itu ya bukan orang-orang senang, orang-orang susah, orang-orang yang diperkosa, orang-orang yang pencurian dan lain-lain. Jadi sehingga masih akan tetap dilaksanakan, sekalipun support dari Pak Prabowo itu justru sebagai penyemangat. Nah, Bang Nasir, baik. Kalau melihat seperti ini, Anda merasa bahwa tim reformasi Polri bentukan pemerintah juga masih perlu untuk dibentuk? Atau cukup dengan tim akselerasi yang sudah dibuat Kapolri kemarin? Iya, jadi ada ataupun tidak ada komite reformasi kepolisian yang nanti katanya akan dibentuk oleh istana, atau kemudian tim transformasi reformasi di kepolisian, maka Presiden dan Kapolri itu harus tetap meneruskan dan melanjutkan reformasi di tubuh kepolisian sebagai amanah reformasi dan masyarakat Indonesia. Jadi tentu saja dalam upaya mereformasi itu selalu ada upaya untuk mengevaluasi apakah aspek struktural, instrumental, dan kultural itu telah mampu menjawab harapan daripada masyarakat. Dan yang harus direformasi yang paling concern menurut Anda dalam hal apa? Ya, tentu saja aspek kultural, dan itu memang membutuhkan keteladanan. Jadi ketika Pak Kapolri mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala, itu menunjukkan bahwa setiap pimpinan harus memberikan keteladanan, ya, sehingga kemudian atmosfer kultural yang positif itu kemudian bisa memberikan harapan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepolisian selama ini sudah menjawab tantangan, bahkan beberapa strategi kepolisian dalam pandangan kami itu sudah dibuat untuk menjawab tantangan, bahkan kemudian berusaha untuk aspek-aspek di luar yang selama ini dilakukan oleh kepolisian. Jadi transformasi reformasi itu harus dan terus dilakukan, tidak boleh berhenti begitu. Nah, karena itu kepada Pak Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus mengawal reformasi dan di tubuh kepolisian, karena sekali lagi polisi itu bahagian dari masyarakat, ya, masyarakat juga bahagian dari polisi. Oleh karena itu Polri untuk masyarakat harus dijawab dengan hal-hal yang positif dan kemudian bisa. Bung Paul, sorry, saya potong di situ. Bung Paul, kalau Anda merasa dengan beberapa hal yang terlihat sejauh ini, Anda masih merasa optimistis bahwa tim atau komite reformasi Polri bentukan pemerintah bakal terwujud nantinya? Iya, ini sama dengan dugaan awal kami ya di koalisi, bahwa awal Presiden untuk menyebutkan akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian itu sudah kami duga akan masuk angin juga ini, gagasan atau rencananya. Karena setelah berbulan-bulan ya pasca kejadian Agustus, setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa, itu sudah terhitung cukup lama, tapi sampai sekarang sinyalnya belum kuat ya berada di pemerintahan. Padahal sebetulnya reformasi kepolisian itu tidak bisa hanya disandarkan kepada institusi kepolisian semata. Karena reformasi kepolisian yang substansial dan fundamental itu tentu membutuhkan political will, melampaui kemampuan institusi polisi sendiri untuk melakukan policy reform gitu. Nah, apalagi dengan tadi pembicaraan mengenai adanya multifungsi Polri, mengurus pangan, sedangkan percuma lapor polisi masih terjadi, no viral no justice masih terus bergulir, terlalu banyak data BPS menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023
itu masih minim sekali orang mau dan berkenan untuk lapor polisi. Kenapa? Karena orang masih tidak mempercayai kepolisian sebagai institusi. Sehingga singkatnya, hukum. sorry saya potong, sehingga singkatnya Anda masih punya harapan atau tidak? Iya, harapan tentu harus dipelihara ya, dan kita harus terus dorong dan pastikan Presiden, termasuk DPR, ada Pak Nasir Jamil di sini, untuk tidak hanya menyerahkan reformasi kepolisian itu kepada polisi saja. Jadi teman-teman di DPR ini harus mengambil langkah yang tegas juga, harus yakin juga, tangkap aspirasi publik bahwa kepolisian reformasi kepolisian itu harus dilakukan bersama-sama gitu. Sudah kami jadi tangkap di situ. termasuk ya banyak aspek yang harus direformasi. Banyak hal yang harus direformasi dan wujud nyata ini yang diharapkan publik bisa ditunjukkan. Bung Paul, Bang Nasir, Pak Anton, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami.